Yang terhormat Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Kanda Fathur Rahman, yang pada saat ini beliau tidak bisa menghadiri dan diwakili oleh Kanda Habibi selaku Kabid PA HMI Cabang Pamekasan. Yang terhormat Koordinator Presidium Majelis Rayon Kahmi YIN Madura Kanda Dr. Maimun SHI MPDI beserta seluruh fungsionaris MR Kahmi. Yang saya hormati teman-teman Presidium HMI Komisariat Tarbiyah YIN Madura dengan seluruh wasekum dan departemennya, dan yang kami cintai dan saya banggakan seluruh kader HMI Komisariat Tarbiyah YIN Madura. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi kembali di tempat yang insyaallah mubarakah ini dalam rangka seminar dan rapat anggota komisariat ketiga sekaligus musyawarah kohati komisariat ketiga. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita, membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Pada sambutan kali ini terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa mungkin izinkan saya untuk sedikit menyampaikan ulasan terkait dengan apa yang sudah kami canangkan dalam satu periode ini. Pertama, di waktu kami rapat kerja HMI Komisariat Tarbiyah, setidaknya kami mencanangkan tiga hal yang harus dicapai pada periode ini. Yang pertama adalah kita sebut sebagai PIK, pengembangan intelektualitas kader. Hal itu memiliki wujud implementatif daripada semua bidang-bidang di HMI Komisariat Tarbiyah yang berbasis training atau pelatihan, dengan tujuan adanya output atau outcome yang jelas daripada program-program kerja yang kami canangkan. Dan semua program kerja yang sudah kami sepakati di Raker hampir 90% itu sudah berjalan. Kedua kalinya yang kami targetkan pada periode ini adalah entrepreneurship kader. Hal ini merupakan salah satu upaya dari kami untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tubuh komisariat. Wujud implementatif daripada grand design itu yaitu dari bidang KBP, yang kami memiliki produk kopi cendikia dari bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi HMI Komisariat Tarbiyah. Dari itu kami sejak awal membentuk bidang baru, yaitu bidang informasi dan komunikasi, yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan literasi digital daripada kader HMI Komisariat Tarbiyah. Karena bagi kami menjalankan fungsi organisasi yang tertera di pasal 9 Anggaran Dasar HMI, yaitu bahwa HMI berorganisasi atau HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Itu merupakan merupakan kata lain daripada pendidikan. Kenapa kemudian HMI difungsikan sebagai organisasi kader atau organisasi perkaderan? Karena jika kita melihat basic domain Indonesia, kita sudah memasuki yang namanya fase membangun, di mana yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dan juga umat Islam pada saat sekarang ini adalah pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan intelektualitas, memiliki potensi dan bakat serta minat, yang orientasinya serta komitmennya adalah
kebangsaan dan keislaman. Yang itu menjadi komitmen asasi daripada himpunan mahasiswa Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika misal kita lihat kita mendengar bahwasanya untuk membangun satu peradaban, maka aspek yang paling fundamental adalah memperbaiki dan memperindah daripada pendidikannya. Oleh karena itu, harapan kami dari hasil rapat anggota komisariat dan juga musyawarah kohati komisariat, siapapun yang terpilih nantinya, saya yakin dari masing-masing kader itu, dari masing-masing yang terpilih itu memiliki orientasi yang sama, yaitu menjalankan fungsi organisasi sebagai organisasi kader dan juga menjalankan perannya sebagai organisasi perjuangan. Selain itu, teman-teman, terdapat jika kita melihat kembali terhadap tema yang kemudian diangkat oleh panitia, yaitu tentang arah perjuangan HMI Komisariat Tarbiyah dalam merespon dan menjawab kemajuan umat dan bangsa di era society 5.0. Saya tagline daripada society 5.0. Pada tahun 2019, Jepang mendeklarasikan society 5.0, yang dimana itu merupakan reaksi positif daripada gejolak industri 4.0 yang tercermin dalam artificial intelligence, Internet of Things, dan big data, yang dianggap daripada semua itu menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Jepang mendeklarasikan society 5.0 sebagai reaksi daripada gejolak industri tersebut, yang tercermin dalam human center dan juga base teknologi, fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia atau human capital development. Itu merupakan satu gagasan yang kemudian dimanifestasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita Nadiem Makarim, bahwa pada era society 5.0 kita harus memiliki setidaknya 4 kompetensi yang diistilahkan dengan 4C. Yang pertama adalah critical thinking, kemampuan kita, kompetensi kita untuk berpikir kritis dan problem solving, mampu memecahkan masalah. Yang kedua adalah communication, kemampuan kita untuk bagaimana berkomunikasi dengan bijak, dengan baik gitu. Dan yang ketiga adalah collaboration, yang kita kenal dengan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah creativity atau kreativitas. 4 kompetensi itu yang kemudian menjadi landasan kami dalam menjalankan semua agenda-agenda besar di komisariat, yang tujuannya adalah dan orientasinya adalah untuk perkaderan di HMI Komisariat Tarbiyah itu sendiri. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya untuk mengapresiasi kepada panitia daripada acara ini karena mendesain forum ini dengan semaksimal mungkin. Dan juga kami apresiasi juga kepada seluruh jajaran fungsionaris yang senantiasa membimbing adik-adiknya untuk mensukseskan acara ini, karena ini merupakan acara yang sangat urgent di komisariat. Juga izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada tamu undangan yang berkenan hadir pada saat sekarang ini, utamanya kepada Koordinator Presidium Majelis Rayon Kahmi dan juga dari HMI Cabang Pamekasan Kanda Habibi, dan sekarang juga dihadiri oleh senior kita yaitu Kanda Agus dan juga Kanda Ansori. Kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf apabila dalam
pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dari kami karena merupakan satu sifat daripada manusia itu yang tidak luput dari salah dan lupa, kira-kira begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.